Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tadi Maulia dengan NIM F1F1 216. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode fisikokimia lanjutan. Yang pertama ada kolorimetri, spektrofotometri, dan fluorofotometri. Kedua ada pengukuran refraktometri. Yang ketiga ada pengukuran viskositas. Adapun kolorimetri yaitu suatu metode analisis kimia yang didasarkan pada tercapainya kesamaan warna antara larutan dan sampel standar dengan menggunakan sumber cahaya polikromatis dengan detektor mata. Adapun metode kolorimetri terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang pertama itu ada metode kolorimetri visual, yaitu menggunakan mata sebagai detektornya. Kemudian yang kedua ada metode fotometri, menggunakan fotosel sebagai detektornya. Kemudian yang kedua ada spektrofotometri, yaitu teknik eksperimen yang digunakan untuk mengukur konsentrasi zat terlarut dalam larutan tertentu dengan menghitung jumlah cahaya yang diserap oleh zat tersebut. Teknik ini sangat bermanfaat karena senyawa tertentu juga akan menyerap panjang gelombang cahaya berbeda pada intensitas yang berbeda. Spektrometer adalah alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Spektrometer memiliki alat pengurai seperti prisma yang dapat menyeleksi panjang gelombang dari sinar putih. Sedangkan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan pada fotometer yang diabsorpsikan. Pada fotometer terdapat filter dari berbagai warna yang memiliki spesifikasi. Kemudian ada flow fotometri. Flow fotometri adalah pengukuran cahaya fluorescent untuk memeriksa integritas lapisan batas mata yang berbeda. Metode ini digunakan untuk memeriksa cairan-cairan, sawar darah retina, aliran cairan, permeabilitas, epitel karena, dan dinamika aliran mata. Fluorofotometer merupakan alat yang digunakan dalam flow fotometri dengan metode analisa yang digunakan untuk mengetahui kadar sampel yang memiliki gugus vinil dan dapat berpendar. Contohnya vitamin B. Kemudian ada pengukuran refraktometri. Refraktometri adalah metode pengujian sifat fisikokimia suatu zat dengan pengukuran indeks biasnya. Indeks bias diukur menggunakan alat yang disebut refraktometer. Indeks bias dapat digunakan untuk menilai kemurnian atau konsentrasi zat, atau untuk membantu mengidentifikasi substansi. Sementara refraktometri paling sering digunakan untuk mengukur indeks bias larutan dan juga untuk menguji zat padat dan gas. Dalam bidang farmasi, misalnya untuk mengetahui kadar dan konsentrasi suatu sediaan atau obat-obatan yang dipasarkan. Refraktometer AB adalah sebuah alat yang ditemukan oleh orang Jerman yang bernama Zeiss AB, yang digunakan untuk mengukur indeks bias suatu zat cair. Zat padat yang transparan, film, dan serbuk. Prinsip pengukuran dapat dibedakan oleh cahaya, penggembalaan kejadian, total refleks, dan pembiasan. Alat refraktometer ini dilengkapi dengan bak termostat yang berfungsi untuk menjaga dan mengatur suhu saat pengukuran indeks bias.
Adapun metode pengukurannya didasarkan pada prinsip bahwa cahaya yang masuk melewati prisma cahayanya bisa melewati bidang batas antara cairan dan prisma ke kejadian suatu sudut yang terletak dalam batas-batas tertentu yang ditentukan oleh sudut batas antara cairan dan alas. Ada 3 jenis refraktometer yang dikenal, yaitu yang pertama ada hand refraktometer. Pada hand refraktometer, indeks biasnya sudah dikonversikan sehingga dapat langsung dibaca kadarnya. Alat ini biasanya hanya untuk mengukur kadar zat tertentu saja. Perbedaan dengan refraktometer lain adalah hand refraktometer mempunyai satu lubang pengamatan. Kemudian yang kedua ada refraktometer emersi. Jenis refraktometer ini paling sederhana digunakan. Kemudian yang ketiga ada AB. Refraktometer AB tidak cocok untuk mengukur indeks refraks dari larutan yang memiliki komponen volatil atau berbentuk padatan, karena ketelitiannya akan berkurang. Kemudian ada pengukuran viskositas. Viskositas ini ialah suatu cara untuk dapat menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Kebanyakan dari viskometer digunakan untuk dapat mengukur kecepatan suatu cairan yang mengalir melalui pipa gelas atau gelas kapiler. Definisi lain dari viskositas ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Pengukuran viskositas dari fluida penting dilakukan untuk mengetahui kemampuan fluida menahan gaya geser. Metode pengukuran viskositas fluida dengan menggunakan silinder konsentrik putar. Viskositas ditentukan berdasarkan jumlah torsi pada dasar silinder dan selubung silinder. Viskositas ditentukan berdasarkan laju aliran volume dan pengukuran penurunan tekanan aliran fluida. Viskositas tersebut juga dapat atau bisa diukur dengan cara mengukur laju cairan yang dengan melalui lubang berbentuk silinder. Dan dari viskositas juga bisa atau dapat menentukan kecepatan mengalirnya cairan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai fisikokimia lanjutan. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.